Bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa satu kebiasaan sederhana ini secara diam-diam menguras energi Anda, menghancurkan kepercayaan diri Anda, dan membuat Anda terjebak dalam kehidupan? Anda merasa lelah, tidak termotivasi, dan terperangkap dalam siklus yang seolah tidak dapat Anda lepaskan. Namun, bagaimana jika rahasia untuk memiliki pengendalian diri yang tak tergoyahkan, serta makna sejati dari maskulinitas selama ini tersembunyi di depan mata? Ini adalah topik yang jarang dibicarakan, tetapi dihadapi oleh semua orang. Sebagian orang mengatakan bahwa hal ini normal, tidak berbahaya, bahkan sehat. Namun, pernahkah Anda berhenti sejenak dan mempertanyakannya? Bagaimana jika saya katakan bahwa kebiasaan yang tampak tidak berbahaya ini sebenarnya menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari yang Anda kira? Para filsuf Stoik kuno, para pemikir terbesar sepanjang sejarah, mengetahui sesuatu yang berusaha diabaikan oleh masyarakat modern. Mereka memahami kekuatan dari disiplin diri, dampak dari pencarian kesenangan berlebihan, serta rahasia penguasaan diri sejati. Hari ini, saya akan mengungkapkan apa yang mereka ketahui agar Anda dapat membebaskan diri, merebut kembali kekuatan Anda, dan mentransformasi hidup Anda. Mari kita bersikap jujur. Anda pasti pernah merasakannya, perasaan bersalah, hilangnya motivasi, dan kekosongan setelah melakukannya. Seolah ada sesuatu dari dalam diri Anda yang perlahan menghilang. Mengapa demikian? Ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa setiap kali Anda melakukan kebiasaan ini, otak Anda melepaskan lonjakan besar dopamin, zat kimia pemicu rasa senang. Kedengarannya menyenangkan, bukan? Salah, karena semakin sering Anda melakukannya, otak Anda akan semakin terbiasa dengan kesenangan instan. Dan seperti kecanduan pada umumnya, efek sampingnya akan mulai tampak. Anda merasa lemas, tidak bertenaga, tidak termotivasi. Keinginan untuk mencapai tujuan sejati akan menghilang karena otak Anda merasa sudah mendapatkan hadiah, padahal Anda belum melakukan apapun yang berarti. Para filsuf Stoik telah memahami masalah ini jauh sebelum ilmu pengetahuan modern. Mereka memperingatkan tentang bahaya dari kesenangan berlebihan dan ketergantungan pada dorongan dasar. Tetapi, apa sebenarnya yang mereka katakan? Dan bagaimana Anda dapat menerapkan kebijaksanaan mereka untuk membebaskan diri? Seneca, salah satu filsuf Stoik terbesar, pernah menulis, "Tidak ada seorang pun yang benar-benar bebas jika ia masih menjadi budak bagi tubuhnya." Itulah yang terjadi ketika Anda membiarkan diri dikendalikan oleh kesenangan. Setiap kali Anda menyerah pada kebiasaan ini, Anda memperkuat pola pikir kelemahan. Anda memberitahu diri sendiri, "Saya butuh ini." Padahal sebenarnya hal tersebut yang mengendalikan Anda. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga seorang Stoik, percaya bahwa seseorang harus menguasai keinginannya, bukan dikendalikan olehnya. Ia memahami bahwa pria yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri tidak akan pernah meraih kebebasan sejati. Semakin Anda mengejar kesenangan, semakin Anda menjadi tahanannya. Semakin Anda mengejar kepuasan instan, semakin jauh Anda dari pemenuhan sejati. Yang menarik adalah setiap pria hebat dalam sejarah, dari prajurit, kaisar, hingga visioner, memiliki satu kesamaan. Mereka mengendalikan keinginan mereka. Mereka tidak membiarkan dorongan sesaat mengatur tindakan mereka. Karena itulah mereka mencapai kehebatan, sementara yang lainnya tetap diperbudak oleh nafsunya sendiri. Lalu, bagaimana caranya keluar dari perangkap ini? Bagaimana Anda bisa kembali mengendalikan hidup dan melepaskan diri dari kebiasaan yang menahan Anda? Jawabannya terletak pada 3 prinsip Stoik berikut. Yang pertama adalah disiplin diri, kunci kebebasan. Epictetus mengatakan, "Tak seorang pun benar-benar bebas jika ia belum menguasai dirinya sendiri." Disinilah semuanya dimulai, saat Anda memutuskan untuk berhenti menjadi budak keinginan. Saat itulah Anda mulai merebut kembali kekuatan Anda. Namun, disiplin diri bukan berarti menyiksa diri, melainkan memilih hal yang benar-benar bernilai ketimbang hal yang mudah. Setiap kali Anda menolak dorongan itu, Anda melatih kekuatan mental Anda. Anda membangun ketangguhan, dan lambat laun dorongan itu akan kehilangan kekuatannya atas diri Anda. Kedua, temukan tujuan hidup Anda. Gantikan kebiasaan dengan sesuatu yang lebih besar. Para Stoik percaya bahwa hidup tanpa tujuan adalah hidup yang sia-sia. Banyak pria yang terjebak dalam kebiasaan ini karena mereka tidak memiliki sesuatu yang bermakna untuk diarahkan energinya. Coba pikirkan,
Jika pikiran Anda sibuk membangun bisnis, menguasai keterampilan, atau mengejar kebesaran, apakah Anda masih punya waktu untuk kesenangan yang tidak berarti? Kuncinya adalah mengganti kebiasaan buruk ini dengan sesuatu yang memberikan rasa pemenuhan sejati. Ketiga, transmutasi. Alihkan energi Anda. Prajurit kuno, seniman, dan filsuf memahami sebuah rahasia yang sering diabaikan oleh pria modern. Energi seksual adalah kekuatan paling kuat dalam tubuh pria. Ketika energi ini disia-siakan, potensi pun ikut lenyap. Namun, saat energi ini dialihkan dan diarahkan ke hal yang produktif, ia menjadi sumber dorongan yang tak terbendung. Nikola Tesla, salah satu pemikir terbesar sepanjang masa, memilih hidup selibat karena ia memahami prinsip ini. Ia tahu bahwa dengan mengalihkan energi tersebut, ia mampu mencapai kejayaan yang tak dapat diraih oleh orang lain. Inilah yang diajarkan para Stoik. Alih-alih menyanyiakan energi untuk kesenangan sementara, gunakanlah untuk mendorong ambisi, kreativitas, dan disiplin Anda. Bayangkan ini, Anda bangun setiap pagi dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, tanpa rasa bersalah, tanpa kelemahan, hanya energi murni dan tak terbendung. Bayangkan Anda merasa lebih termotivasi, lebih fokus, dan lebih mengendalikan hidup Anda dari sebelumnya. Inilah yang terjadi saat Anda membebaskan diri. Kadar testosteron Anda meningkat, kejernihan mental Anda membaik, dorongan untuk mencapai tujuan melonjak, dan yang paling penting, Anda mendapatkan kembali kendali atas pikiran Anda. Inilah yang dimaksud para Stoik sebagai kebebasan sejati. Ini bukan hanya tentang menghentikan kebiasaan. Ini tentang menjadi pria sejati yang memang ditakdirkan untuk Anda jalani. Bahkan dalam agama Islam sendiri, kita diperintahkan untuk menjauhi zina. Adapun ayat yang menjelaskan tentang zina adalah Surah Al-Isra ayat 32. Ayat ini melarang untuk mendekati zina, karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Ayat ini juga menjelaskan bahwa zina adalah perbuatan yang sangat buruk dan haram. Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam untuk mendekati zina, baik secara fisik maupun dengan tindakan yang dapat mengarah pada perbuatan zina. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda akan tetap terjebak dalam siklus ini, ataukah Anda akan mengambil kendali? Apakah Anda akan terus membiarkan kebiasaan kosong mencuri potensi Anda, ataukah Anda akan bangkit mengatasinya? Keputusan ada di tangan Anda. Namun ingatlah, tidak ada pria hebat dalam sejarah yang dikendalikan oleh keinginannya. Mereka yang mengubah dunia adalah mereka yang terlebih dahulu menguasai diri mereka sendiri.